Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah video singkat saja tentang BBMA Advance ya guys ya. Buat kalian yang baru banget dalam BBMA, kalian bisa simak playlist-playlist yang ada di channel saya ini ya. Intinya di sini saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya di BBMA ini semuanya kembali kepada basic ya guys ya. Basic itu maksudnya apa? Basic itu ya ini guys, satu time frame ya. Kita sebenarnya itu dalam BBMA itu tidak perlu multi time frame. Kenapa kadang kita ragu dalam BBMA? Karena kita itu takut loss, guys ya. Karena kita itu takut loss, akhirnya ya kita tidak siap loss gitu, guys. Kita tidak siap terkena SL. Padahal SL itu adalah sebuah keniscayaan ya dalam trading. Nggak mungkin ada yang tidak pernah loss. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan saya akan membuktikan bahwa satu time frame saja itu sebenarnya cukup. Kadang kita itu terlalu fokus kepada banyak time frame, akhirnya kita ini ya guys ya, kita inilah kurang apa ya, akhirnya bingung sendiri, terus ragu dalam masuk market, akhirnya nggak jadi masuk market. Ketika kita tidak jadi entry, ternyata harganya apa ya, dia naik atau turun sesuai dengan prediksi kita. Akhirnya kita menyesal, mental kita kena, dan kita akan semakin stres dalam trading ini guys. Padahal sebenarnya trading itu ya tidak sesulit itu kok guys. Tidak sesulit itu ya guys ya, walaupun tidak semudah itu juga. Nah, di sini walaupun kita menggunakan satu time frame, tapi saya akan menyarankan tetap untuk follow trend besar ya guys ya. Di sini saya akan contohkan, di sini nanti saya tidak akan entry di H4 ya. Saya akan entry di M15. Kenapa? Karena saya sudah menjelaskan di beberapa video sebelumnya bahwa XAU-USD sejak bulan April kemarin sampai sekarang sudah 3 bulanan ini di time frame daily itu sideways yang berkepanjangan guys. Ya ada naik turun tapi tidak terlalu signifikan ya guys ya. Akhirnya tidak cocok untuk swing. Jadi saya memutuskan untuk scalping. Nah buat kalian yang pengen mendapatkan signal langsung dari saya, kalian bisa join saja grupnya yang ada di deskripsi ya guys ya. Itu semuanya gratis dan saya setiap hari share signal di sana. Oke, langsung saja kita ke pembahasan videonya guys. Nah, di sini saya menggunakan H4 sebagai tren besar ya guys ya. Kita hanya akan mencari tren di H4 ini. Kita akan lihat dulu apa yang terjadi di H4. Sementara ini kalau kalian perhatikan H4 itu posisinya sedang downtrend guys. Kok tahu downtrend gimana Bang? Karena di sini kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan semua candle itu berada di bawah mid BB ya guys ya. Berada di bawah mid BB dan mid BB ini adalah pemisah tren. Apalagi dia juga di bawah MA50. Makanya ini sedang downtrend. Oke. Kalau sedang downtrend, maka di time frame bawah kita hanya akan mencari sell. Tapi kita akan coba lihat dulu apa yang terjadi setelahnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di candle yang baru saja terjadi, ini sudah terjadi yang namanya CSAK buy ya guys ya. Di candle ini, dia sudah terjadi CSAK buy. Kenapa itu kita sebut sebagai CSAK buy? Karena candle tersebut close di atas ini, dan close melewati mid BB dan juga melewati semua MA5, MA10 ya guys ya. Jadi candle tersebut kita sebut sebagai CSAK buy. Kalau sudah CSAK buy, maka kemungkinan besar trennya itu sudah berubah ya teman-teman. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan di H4 ini kita kan belum ada setup ya. Ingat kita hanya entry pada setup ya guys ya, dan JSAK itu hanyalah signal. Setupnya apa? Setupnya adalah re-entry, MHV atau extreme. Jadi intinya gimana? Intinya di H4 ini kita hanya akan mencari setup guys. Kalau setup di H4 sudah ketemu, kita akan turunkan time frame untuk mencari setup yang lebih kecil ya, di time frame yang lebih kecil untuk kita mengikuti setup di H4 ini. Nah, paham nggak ya? Semoga paham ya teman-teman. Kita akan play dulu. Ternyata dia masih naik. Oke, masih naik. Nah, dia sudah mulai turun ya guys ya. Dia sudah mulai turun. Kemungkinan dia akan mengambil re-entry H4 di area MA5, MA10 low ya guys ya. Di area mana? Di area sini guys. Tapi masih belum tercapai ya areanya. Kita akan play dulu. Nah, di sini sudah tercapai guys. Nah, di sini karena re-entry-nya sudah tercapai ya. Di sini kalau kalian perhatikan di H4 ini dia sekarang sedang mengambil re-entry setelah CSAK. Re-entry-nya di mana? Re-entry-nya di area kotak yang saya kotakin tadi itu ya guys ya. Nah, karena sudah terjadi setup di H4 ini ya, di H4 ini sudah terjadi setup, sudah ada re-entry, maka kita bisa turunkan ke area bawah guys. Ini re-entry-nya di area sini ya teman-teman. Nah, karena sudah diambil, kita bisa turunkan saja ke time frame bawahnya untuk mencari entry. Entry apa guys? Buy apa sell? Entry-nya buy ya guys ya, karena di H4 ini sedang re-entry buy, maka kita di time frame kecil juga akan mencari buy seperti itu ya. Kalau H4 saya biasanya gandengannya dengan M15 guys. Kita akan geser ke M15. Di sini kalau kalian perhatikan di M15 ini sedang downtrend ya guys ya. Nggak masalah ya, sedang downtrend kalau kalian perhatikan. Nah, misalnya di sini kan kalian melihat ada re-entry kukuh ya. Ini adalah re-entry setelah momentum.
Ya, re-entry apa? Re-entry sell. Apakah kalian akan sell di sini? Kalian jangan sell di sini ya guys ya. Kenapa? Karena ini melawan tren besar. Di H4 tadi tren besarnya sudah kita lihat, perhatikan bersama-sama bahwa dia sedang uptrend guys. Dia sebelumnya downtrend tapi sudah terjadi CSAK buy dan akhirnya kemungkinan besar itu akan berubah menjadi uptrend. Kalau kayak gitu maka di time frame bawahnya ini kita hanya akan mencari yang namanya buy ya guys ya. Kita jangan sampai sell. Nah, ketika seperti ini dia kan masih turun ke area sini. Ya, kalian nggak usah entry, guys. Kalian tunggu saja sampai nanti ketemu setup untuk buy. Misalnya nanti ada re-entry setelah CSAK buy atau re-entry setelah momentum buy seperti itu ya. Nah, kita akan play dulu. Oke, dia sudah naik. Nah, dia di sini kan naiknya membentuk re-entry, guys, kalau kalian perhatikan. Re-entry apa? Re-entry setelah CSAK. Di sini kalau kalian perhatikan kan ada re-entry sell di area sini. Tapi apakah kalian akan sell? Jangan sell ya guys ya, karena ini melawan tren besar. Tren besarnya sedang buy, ya udah kalian buy saja. Itu cara untuk supaya kalian lebih aman dalam BBMA ini guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan candlenya sudah naik ya, jadi re-entry tadi tidak valid. Nah, di sini sudah terjadi yang namanya momentum buy. Ingat, momentum adalah signal ya guys ya. Kalau udah ada signal, kita enak guys, kita tinggal menunggu yang namanya setup. Oke, nah dia sudah candlenya sudah turun, tapi naik lagi dan tidak menyentuh area re-entry kita ya guys ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di sini kan sudah menyentuh area re-entry kita nih guys. Oke, area re-entry kita kan di sini sudah ada momentum buy nih di area sini. Ini ada momentum buy. Dan momentum ini adalah momentum yang searah dengan time frame H4 tadi, berarti ini momentum yang aman karena dia searah dengan time frame besar. Oke, dan karena momentum hanyalah signal, kita akan menunggu setup ya guys ya, yaitu re-entry di area MA5, MA10 low di area sini. Dan sekarang re-entry ini sudah diambil ya guys ya. Nah, inilah yang saya maksud, sebenarnya kalian itu tidak perlu yang namanya multi time frame guys. Di sini kalian itu bisa langsung entry. Ya, kalian bisa langsung entry di area sini. Entry apa? Ya tentu saja entry buy ya guys ya, untuk menuju ke tujuan dari re-entry adalah area top BB di area sini. Nah, kenapa kalian tidak perlu multi time frame? Nah, nanti kalian bingung, guys. Yang penting ini udah follow trend besar ya udah. Kadang kalian nggak berani entry di sini karena takut SL, guys. Padahal SL itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Nggak mungkin kalian nggak kena SL gitu. Tetap aja kena SL. Jadi kalau dari entry langsung masuk itu nggak masalah, guys sebenarnya. Oke? Yang penting kalian harus siap SL. Dan SL itu nggak bisa dihindari guys. Tetap aja tetap kena SL nanti. Ya pokoknya konsisten itu insya Allah nanti lama-kelamaan akan berkembang kok guys. Kadang kalian tuh terkena SL, terus kalian tidak percaya lagi dengan BBMA, akhirnya pindah pindah metode lainnya. Nanti ketika saya profit kalian pindah lagi ke BBMA. Kalau kayak gitu terus kalian nggak sukses-sukses nanti guys. Ya nggak berhasil-berhasil. Pokoknya kalian harus fokus ke satu metode. Apakah harus BBMA? Enggak. Saya loh selalu menyarankan ya guys ya. Kalian kalau mau ICT boleh, mau SMC boleh, support resistance boleh, supply demand boleh, semuanya boleh guys. Yang penting kalian fokus di situ. Ya, saya ingin teman-teman ini berhasil ya. Jangan jangan pindah-pindah strategi terus guys. Pusing nanti kalian. Saya aja loh fokus di BBMA udah lama banget. Saya nggak menyentuh strategi lain gitu guys. Dan apakah profit? Ya, alhamdulillah profit sih guys. Tapi iya, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ya itu kalau bagi saya cukup sih guys, segitu profit segitu bagi saya cukup. Kalian juga tahu ya profit saya baik di grup atau di YouTube kalian tahu sendiri. Nah, oke ya guys ya, di sini kalian bisa langsung entry buy. SL-nya di mana? SL-nya ya nanti ketika terjadi CSAK sell di area sini. Jadi nanti ketika walaupun ini mungkin floating minus ya, tapi ketika belum terjadi CSAK sell ya kalian jangan close guys. Kalian jangan close. Seperti itu ya. Di sini akan kita play. Oke, anggap saja kita entry ya. Di sini anggap saja kita entry. Kita entry di area re-entry di sebelah sini guys. Ini akan saya kasih tanda garis ya. Garis biru ini kita akan entry buy. Oke, kita akan play. Nah, dia langsung naik guys. Langsung naik, kita bisa langsung TP misalnya. Nah, dia turun lagi, ya udah turun lagi nggak masalah guys. Selama dia belum ada CSAK sell maka belum terbatal. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di sini kan sempat kalian floating minus nih. Ya, jadi candlenya itu kan sempat turun ke area sini. Sedangkan kalian entry di garis biru di atas ini, maka kan ketika di area sini kalian kan floating minus. Apakah kalian SL? Ya jangan di SL dulu guys. Kenapa? Karena belum ada CSAK sell gitu loh. SL-nya itu tetap ketika nanti terjadi CSAK sell di sebelah sini. Kalau SL ya udah SL aja gitu guys. Nanti masuk lagi jika ada kesempatan gitu loh. Ya jangan jangan pusing-pusing, jangan diambil pusing. Karena kalau diambil pusing ya tambah pusing kalian gitu guys. Kita play lagi, nah dia naik naik. Oke, nah dia ternyata naik, oke turun lagi dan dia tetap belum mampu membuat CSAK sell guys. Oke, di sini kalau kalian perhatikan di area sini kan dia tertahan di area mid BB ya, dan dia belum mampu menembus mid BB maka belum ada CSAK sell, maka re-entry kita belum terbatal. Atau mungkin ketika naik di area sini ini kan sudah naik sekitar mungkin berapa guys? Sekitar 30 pips ya. Itu udah lumayan banget guys kalau untuk scalping. Kalian bisa TP aja di area sini. Atau kalau misal turun mau di hold ya terserah guys. Di sini belum terkena SL.
Karena SL-nya adalah apa? SL-nya adalah CSAK sell, dan di sini dia belum mampu membuat CSAK sell. Ternyata dia naik lagi. Ini naik sampai ya mungkin sekitar 40 pip ya guys ya. Udah lumayan banget gitu loh. Paham nggak guys? Apalagi kalau kalian antrinya kan di garis biru ini, dia masih naik lagi. Nah, dia naik lagi. Naiknya sangat tinggi guys, sangat gila-gilaan gitu. Ini 130 pip ya, karena kita entry di garis biru ini, di garis biru bawah ini. Paham nggak guys? Jadi intinya gitu guys. Nanti akan ada SL-nya juga, maaf saya belepotan ya. Nah, di sini misalnya, di sini kan kalau kalian perhatikan, di sini kan ada ekstrim nih. Ada ekstrim yang BB-nya mendatar. Saya sering bilang bahwa ekstrim yang BB-nya mendatar itu kan ekstrim yang cantik gitu, guys. Ya, kalian bisa lihat di sini ada ekstrim ya. Ada ekstrim, MA5-nya keluar dari top BB. Tapi ini kan ekstrim sell. Apakah kalian akan entry di ekstrim sell? Jangan entry di ekstrim sell, guys. Kenapa jangan entry ya? Karena ini berlawanan dengan tren besar. Kita kan udah tahu bahwa di H4 tadi sedang re-entry buy. Maka di M15 ini kita hanya akan mencari buy. Jangan enter di situ, kalian enter saja di bawah sini. Oke, di re-entry sebelah sini. Nanti untuk lanjut kenaikan. Jika SL gimana? SL ya udah SL aja. Jika nanti setelah re-entry ini ya, setelah re-entry ini terbentuk CSAK sell terus terkena SL, ya udah SL aja gitu guys. Jangan ganti metode, jangan ganti apa-apa. Ya udah gitu. Pokoknya lotnya dijaga, money manajemennya dijaga, aman guys. Nanti kita tinggal nunggu setup lagi, kita masuk lagi. Ya, apakah saya di grup itu di grup scalping yang saya itu win terus? Tentu saja tidak, guys. Tentu saja ada lossnya. Tapi jika kalian perhatikan itu winnya itu akan lebih banyak daripada lossnya. Karena trading ini hanyalah game probabilitas ya, guys ya. Selama probabilitas win kita itu lebih banyak, maka kita ya masih akan profit, guys, di trading ini. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman. Semoga membantu. Akhirul kalam, semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Saya tunggu di grup ya teman-teman. Itu semuanya gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.